Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Guru Gen Z. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Pemfaktoran persamaan kuadrat ini biasanya dilakukan untuk menentukan nilai X-nya berapa. Oke. Karena namanya juga persamaan kuadrat, maka bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah memiliki pangkat 2. Variabelnya memiliki pangkat 2, maka bentuk umum dari persamaan kuadrat bisa dituliskan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi, kalau kalian nemu persamaan seperti ini, X kuadrat kurang 5X sama dengan 10. Nah, maka kalian harus ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini. Oke, gimana kah caranya? Oke, maka X kuadrat kurang 5X, 10-nya kita pindah ruas jadi negatif 10 sama dengan 0. Oke, karena ini sudah sesuai bentuk persamaan kuadratnya, maka kita bisa mencari atau menentukan nilai X-nya berapa. Oke. Untuk menentukan nilai X ini, kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Oke. Untuk cara pemfaktoran, kita masuk di nomor 1. Kita bertemu dengan X kuadrat kurang 5X. Dari sini kita mengetahui bahwa nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat itu 1, B-nya itu koefisien dari X, B-nya negatif 5, dan nilai C-nya atau konstantanya tidak ada di sini, alias 0. Kalau seperti ini, kita akan mudah untuk mencari X-nya. X kuadrat ini kita pecah, X1-nya di luar, X1-nya lagi di dalam. Nah, gini. Untuk menjadi negatif 5X, X-nya udah ada di luar, tinggal negatif 5 sama dengan 0. Oke, nilai X yang pertama sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0, atau nilai X sama dengan negatif 5 nya pindah ruas jadi positif 5. Jadi X1 nya adalah 0 dan X2 nya adalah 5. Oke, yang kedua, ini juga bentuknya sama, tinggal X di luar dalam kurung, X di dalam, dan untuk jadi positif 3X, X-nya kita udah punya di luar 1, tinggal positif 3 sama dengan 0. Diubah jadi X1-nya sama dengan 0, atau X2-nya sama dengan kebalikannya. Kalau ini positif 3, maka nilai X2-nya adalah negatif 3. Gitu. Aman ini? Bisa ya? Oke. Untuk yang ketiga, kita menemukan bahwa nilai A-nya itu 1 dan nilai C-nya itu 16. Nilai B-nya adalah 0. Untuk yang seperti ini, kita akan buat sebagai X kuadrat dikurang berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? Yap, 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita buat dalam bentuk kuadrat seperti ini. X kurang 4, satunya lagi X tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa X1-nya kebalikan dari negatif 4 adalah positif 4, atau X sama dengan negatif 4. Ini X1-nya 4, X2-nya negatif 4. Satu lagi dengan bentuk yang sama, kita buat X kuadrat dikurang berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? Yap, 3 pangkat 2 sama dengan 0. Kita buat lagi X kurang 3 dan X tambah 3 sama dengan 0. 1 sama dengan 3, atau X2-nya sama dengan negatif 3. Mudah bukan? Oke, kita lanjut.
Ini dalam bentuk yang utuh. Oke, untuk nomor 5 kita buatnya bulat, 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 bulat. Kita buat kurung 2. Oke, simpan X-nya 1, simpan X-nya 1. Kita harus cari tahu dulu perkalian yang hasilnya 5. 1 kali 5. Kalau dijumlah harus jadi 6. Benar gak 1 sama 5? 1 tambah 5 itu 6. Betul ya? 1 sama 5. Habis itu kita lihat tandanya. Karena yang belakangnya adalah positif, maka tandanya sama. Bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Habis itu kita lihat tengahnya. Yang tengahnya positif, berarti dua-duanya positif. X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan negatif 5. Oke, yang selanjutnya X kuadrat kurang 7X tambah 12. Kita bikin kayak tadi lagi ya. Di sini X, di sini X. Perkalian yang hasilnya 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang kalau dijumlah hasilnya 7. Yang mana? 1 tambah 12, 13. 2 tambah 6 itu 8. 3 tambah 4 itu 7. Nah yang ini berarti 3 dan 4. Tadi tanda yang paling belakang ini positif, berarti tandanya akan sama. Bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Habis itu kita lihat tanda tengahnya. Tanda tengahnya negatif, berarti dua-duanya negatif. Tahu X-nya sama dengan positif 3 atau X-nya sama dengan positif 4. Sudah selesai. Yang nomor 7 kita cari lagi. Oke, ini juga sama. Kita bikin kurungnya 2, simpen X, simpen X. Perkalian yang hasilnya 14, kalau dikurang jadi 5. Bisa 1 kali 14, bisa 2 kali 7. Kalau dikurang harus jadi 5. Yang mana coba? Ini ya, 2 sama 7. Karena tandanya negatif yang belakangnya, maka ini beda. Tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif. Kita lihat tanda tengahnya positif, berarti yang terbesarnya positif. Oke, X-nya sama dengan positif 2 atau X-nya sama dengan negatif 7. Mudah bukan? Oke, kita lanjut lagi. Kurung, kurung. Simpan X, simpan X. Perkalian yang hasilnya 12, kalau dikurang jadi 1. 12 itu bisa 1 kali 12, bisa 2 dikali 6, atau 3 dikali 4. Yang dikurang akan jadi 1 adalah yang 3 sama 4. 3 dan 4. Karena tanda belakangnya negatif, ini beda. Tandanya akan beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Karena yang di tengah adalah negatif, maka yang terbesar negatif tandanya. Yang kecil positif. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan positif 4. Selesai. Oke, ada satu lagi untuk tipe persamaan kuadrat di nomor 9. Nah, di nomor 9 nilai A-nya itu bukan 1, melainkan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, caranya adalah kita harus kalikan dulu A-nya ke C. Nah, si 2 ini kita kalikan ke 5. Dikali ya. X kuadrat dikurang 11X, 2 dikali 5 hasilnya 10. Sama dengan 0.
Nah, dari sini kita bikin lagi kayak tadi. Oke, simpen X, simpen X. Perkalian 10 kalau dijumlah jadi 11. Yap, 1 dikali 10. Kalau ditambah jadi 11 kan ya. Oke, karena tanda belakangnya adalah positif, maka tandanya sama. Bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Karena yang tengahnya negatif, maka negatif dua-duanya. Oke, setelah sampai sini kita belum beres. Karena yang di awal itu 2-nya dikalikan dengan 5, maka di bawah kita bagi dengan 2 juga. Nah, gini. Oke, salah satu yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Oke, yang satunya 1/2 bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, 2-nya kita pindah ke samping. Jadi 2x kurang 1 dan x kurang 10 bagi 2, 5. Ini faktornya. Lalu akarnya atau nilai x-nya berapa? Kita buat x sama dengan tadinya negatif jadi positif, 1/2 atau x sama dengan positif 5. Oke, sampai sini untuk pemfaktoran. Nah, setiap nilai A-nya yang lebih dari 1, entah itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka harus dikalikan dengan nilai C-nya. Kalau di sini nilainya 2, maka di bawah juga akan dibagi 2 lagi. Kalau di sini nilainya 3, maka di bawah akan dibagi 3. Dan seterusnya. Sesuaikan dengan angka atau nilai dari A-nya itu sendiri. Oke, kita cukupkan untuk penjelasan video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.